Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah. Bahasaku, bahasa Arab. Pada hari ini, insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan program kita dalam menghafal Al-Af'alu fil Arabiyyah, fi'il-fi'il dalam bahasa Arab. Kita akan masuk ke part yang ke-6, 10 kata kerja yang diawali dengan huruf H, bagian kedua. Jadi bagian pertama ada di part 5 ya teman-teman, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Al-fi'lul hadi wal khamsun. Al-fi'lul hadi wal khamsun. Hasiba. Hasiba untuk laki-laki. Hasibat. Hasibat untuk perempuan. Dia telah mengira. Yahsabu. Yahsabu untuk laki-laki. Tahsabu. Tahsabu untuk perempuan. Dia sedang atau akan mengira. Ihsab. Ihsab untuk laki-laki. Ihsabi. Ihsabi untuk perempuan. Kiralah, maksudnya anggaplah gitu. La tahsab. La tahsab untuk laki-laki. La tahsabi. La tahsabi untuk perempuan. Jangan kamu kira. Untuk teman-teman yang belum menonton part pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu teman-teman, agar mengetahui bedanya hasiba dan hasibat yang disebut fi'il madhi, yahsabu dan tahsabu fi'il mudhari, ihsab dan ihsabi fi'il amr, la tahsab dan la tahsabi fi'il nahi. Semuanya dibahas di part pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton, silahkan kita lanjut. Al-mithalul awwal. Atahsabuni mudarrisan? Atahsabuni mudarrisan? Apakah engkau mengira aku seorang guru? Apakah kamu mengira aku seorang guru? Atahsabuni, apakah kamu mengiraku? Mudarrisan, seorang guru. Al-mithalu tsani, la tahsabi jamalaki ghayra fattanin. Ini nasihat kita kepada saudari kita yang tebar pesona misalnya, baik di sosmed maupun di dunia nyata. La tahsabi jamalaki ghayra fattanin. Jangan kau kira kecantikanmu tidak membuat fitnah, wahai saudariku misalnya. Nah ini ya teman-teman, kalau teman-teman masih ingat di part kelima, ya di part kelima kita menghafal hasaba yahsubu, artinya menghitung. Di part ke-6, fi'il yang ke-51 setelahnya hasiba yahsabu, artinya mengira, menyangka. Oke, kita lanjut. Al-fi'lu tsani wal khamsun. Al-fi'lu tsani wal khamsun. Hasada. Hasada untuk laki-laki. Hasadat. Hasadat untuk perempuan. Dia telah hasad. Yahsudu. Yahsudu untuk laki-laki. Tahsudu. Tahsudu untuk perempuan. Dia sedang atau akan hasad. Uhsud. Uhsud untuk laki-laki. Uhsudi. Uhsudi untuk perempuan. Hasadlah. La tahsud. La tahsud untuk laki-laki. La tahsudi. La tahsudi untuk perempuan. Janganlah kamu hasad. Al-mithalul awwal. Atahsudu Muhammadan? Atahsudu Muhammadan? Apakah kamu hasad kepada Muhammad? Nah, di sini nggak ana warnain tahsudunya ya teman-teman, karena tahsudu di sini untuk domir anta. Ya, apakah kamu laki-laki hasad? Bukan tahsudu untuk domir hiya, seperti atasnya yang warna pink. Beda ya teman-teman, makanya tidak ana warnain. Oke, selanjutnya. Al-mithalu tsani, la tahsudi akhawatiki ala ma faddalallahu lahunna. Ya, ini panjang ya teman-teman. Ya, atau cukup juga bisa teman-teman katakan la tahsudi akhawatiki. Janganlah kau hasad kepada saudari-saudarimu. Ala ma faddalallahu lahunna, biar lebih lengkap lagi. Ala ma faddalallah, atas kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, perkataan ini bisa kita kasih ke teman-teman kita yang suka hasad, ya, terutama perempuan
yang dikit-dikit iri, dengki dengan teman-temannya yang dapat nikmat misalnya. Nah, apa sih hasad? Ya, hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang. Misalnya teman kita mendapat ranking 1. Kita hasad kepada dia dan berharap dia di tahun depan tidak ranking 1 lagi. Itulah namanya hasad. Adapun ketika kita iri dalam kebaikan karena dia ranking 1 dan kita berusaha untuk menjadi seperti dia, ini dalam bahasa Arab namanya ghibthah. Ghibthah. Ghain, ba, to, ta. Ghibthah. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini dianjurkan. Ini dianjurkan, beda dengan hasad yang hukumnya haram. Nah, itulah sedikit faedah yang dapat diberikan tentang hasad dan ghibthah. Oke, selanjutnya al-fi'lu tsalitsu wal khamsun. Al-fi'lu tsalitsu wal khamsun. Hasada. Hasada untuk laki-laki, hasadat. Hasadat untuk perempuan, dia telah memanen. Yahsudu. Yahsudu untuk laki-laki, tahsudu. Tahsudu untuk perempuan, dia sedang atau akan memanen. Uhsud. Uhsud untuk laki-laki, uhsudi. Uhsudi untuk perempuan, panenlah. La tahsud. La tahsud untuk laki-laki, la tahsudi. La tahsudi untuk perempuan, janganlah kamu manen. Al-mithalul awwal, ini salah satu quotes yang terkenal teman-teman. Man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan memanennya. Atau siapa yang menanam sesuatu, dia pula lah yang akan memanennya. Nah ini ya teman-teman. Kenapa dua-duanya menggunakan warna merah, man dan yahsud? Karena di sini bisa dipakai untuk semuanya ya, bersifat umum. Siapa di sini mencakup laki-laki dan perempuan, makanya anak kasih warna merah. Al-mithalus tsani, la tahsudil fawakiha wahdaka. La tahsudil fawakiha wahdaka. Jangan kamu panen buah-buahan itu sendirian. Ya, al-fawakih, buah-buahan, jamak dari fakihatun. Jamak dari fakihatun. Wahdaka, sendirian untuk laki-laki. Berarti kalau untuk perempuan, la tahsudi al-fawakiha wahdaki. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, uh, fiil yang ke-53, hasoda yahsudu. Pakai sod, artinya memanen. Adapun sebelumnya, hasada yahsudu. Pakai sin, artinya hasad. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, al-fi'lur rabi'u wal khamsun. Al-fi'lur rabi'u wal khamsun. Fi'il yang ke-54. Hasala. Hasala untuk laki-laki. Hasalat. Hasalat untuk perempuan. Ala. Ya, di sini ditambah ala ya teman-teman. Telah mendapatkan. Yahsulu. Yahsulu untuk laki-laki. Tahsulu. Tahsulu untuk perempuan, ditambah ala juga teman-teman, sedang atau akan mendapatkan. Jadi hasala yahsulu harus dibantu huruf jar ala untuk arti telah atau sedang atau akan mendapatkan. Misal, hasaltu 'alal hadiyati min abi. Hasaltu 'alal hadiyati min abi. Hasaltu di sini pakai domir ana. Pakai domir ana, makanya mencakup laki-laki dan perempuan. Hasaltu 'alal hadiyah. Hadiah jelas hadiah min abi, dari ayahku. Nah, ini ya teman-teman. Dan tidak ada fi'il amr uhsul atau uhsuli misalnya. Dapatkanlah atau la tahsul, janganlah kamu mendapatkan. Gak ada teman-teman ya. Dapatkanlah atau jangan kamu dapat. Ya, kalau mau teman-teman mau bilang dapatkanlah, maksudnya ambillah. Maka pakai fi'il lain. Khud, ambillah. Adapun pakai hasala yahsulu, maka tidak ada fi'il amr maupun fi'il nahinya. Selanjutnya, al-fi'lul khamisu wal khamsun. Fi'il yang ke-55. Hadara. Hadara untuk laki-laki. Hadarat. Hadarat untuk perempuan. Dia telah hadir.
yahduru, yahduru untuk laki-laki, tahduru, tahduru untuk perempuan, dia sedang atau akan hadir. Uhdur, uhdur untuk laki-laki, uhduri, uhduri untuk perempuan, hadirlah. La tahdur, la tahdur untuk laki-laki, la tahduri, la tahduri untuk perempuan, janganlah kamu hadir. Jadi hadir itu dari bahasa Arab ya teman-teman, dari hadara yahduru. Isim fa'ilnya atau bentuk pelakunya hadir. Jadi teman-teman bisa bilang ana hadir, aku hadir. Seperti di pondok-pondok ketika di absen gitu. Oke, kita baca contoh-contohnya. Al-mithalul awwal, limadza ma hadarta amsi? Limadza ma hadarta amsi? Kenapa kamu tidak hadir kemarin? Nah, di sini kenapa ana tidak ada yang diwarnain? Karena di sini pakainya hadarta, teman-teman. Hadarta. Ya, tak di sini dari anta. Makanya untuk kamu laki-laki ya, teman-teman, kalau untuk perempuan berarti limadza ma hadarti dari anti sebagaimana kita pelajari di durusul lughah. Dan ma di sini ma an-nafiyah untuk menafikan artinya tidak. Oke, wal mithalus tsani, contoh yang kedua, la tahduri mutaakhiratan. La tahduri mutaakhiratan. Jangan kamu hadir terlambat. Atau maksudnya jangan kamu datang terlambat. Ini untuk perempuan ya teman-teman. Kalau untuk laki-laki berarti tinggal diganti la tahdur mutaakhiran. La tahdur mutaakhiran. Kalau laki-laki berarti nggak pakai tak marbuto di akhirnya. La tahdur mutaakhiran. Jangan kamu hadir terlambat. Oke, selanjutnya. Al-fi'lus sadisu wal khamsun. Al-fi'lus sadisu wal khamsun. Fi'il yang ke-56. Hafara. Hafara untuk laki-laki. Hafarat. Hafarat untuk perempuan. Dia telah menggali. Yahfiru. Yahfiru untuk laki-laki. Tahfiru. Tahfiru untuk perempuan. Dia sedang atau akan menggali. Ihfir. Ihfir untuk laki-laki. Ihfiri. Ihfiri untuk perempuan. Galilah. La tahfir. La tahfir untuk laki-laki. La tahfiri. La tahfiri untuk perempuan. Janganlah kamu menggali. Al-mithalul awwal. Hafara aliyunil arda lidafni ibnihi. Hafara aliyun al-arda lidafni ibnihi. Atau kalau digabung, hafara aliyunil arda. Ali telah menggali al-arda, tanah itu, lidafni ibnihi. Dafana yadfinu untuk menguburkan. Untuk menguburkan putranya. Al-mithalus tsani, la tahfir hunaka, ihfir huna. La tahfir hunaka, ihfir huna. Jangan kau gali di sana, galilah di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Karena ini tugas menggali, makanya semua contohnya menggunakan laki-laki. Oke. Selanjutnya, al-fi'lus sabi'u wal khamsun. Al-fi'lus sabi'u wal khamsun. Fi'il yang ke-57. Hafidha. Hafidha untuk laki-laki. Hafidhat. Hafidhat untuk perempuan. Dia telah menjaga atau dia telah menghafal. Yahfadhu. Yahfadhu untuk laki-laki. Tahfadhu. Tahfadhu untuk perempuan. Dia sedang atau akan menjaga atau menghafal. Ihfadh. Ihfadh untuk laki-laki. Ihfadhi. Ihfadhi untuk perempuan. Jagalah atau hafalkanlah. La tahfadh. La tahfadh untuk laki-laki. La tahfadhi. La tahfadhi untuk perempuan. Janganlah kamu menjaga atau menghafal. Jadi hafidhah yahfadhu teman-teman bisa menjaga anak, menjaga buku dan seterusnya, atau menghafal buku, menghafal Al-Qur'an, menghafal kisah dan lain sebagainya. Nah, di sini anak kasih dua contoh yang mencakup dua artinya teman-teman. Al-mithalul awwal, hafizat ukhti thalathina juz'an. Hafizat ukhti thalathina juz'an. Saudariku telah hafal 30 juz. Nah,
Salatina juz'an 30 juz. Ini untuk arti menghafal. Al-mithalu tsani ihfadhi binti ya Aisyah. Ihfadhi binti ya Aisyah tuh. Jagalah putriku wahai Aisyah. Ini biasanya perkataan seorang kakak perempuan kepada adiknya perempuan ketika kakaknya mau pergi. Adiknya disuruh jaga anaknya. Nah, di sini untuk arti menjaga. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tsaminu wal khamsun. Al-fi'lu tsaminu wal khamsun. Hakama. Hakama untuk laki-laki. Hakamat. Hakamat untuk perempuan. Dia telah menghakimi. Yahkumu untuk laki-laki. Yahkumu untuk laki-laki. Tahkumu. Tahkumu untuk perempuan. Dia sedang atau akan menghakimi. Uhkum. Uhkum untuk laki-laki. Uhkumi. Uhkumi untuk perempuan. Hakimilah. La tahkum. La tahkum untuk laki-laki. La tahkumi. La tahkumi untuk perempuan. Janganlah kamu menghakimi. Nah, jadi hakim itu orang yang hakama yahkumu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi hakim itu 100% dari bahasa Arab. Artinya orang yang menghakimi atau orang yang menghukumi, memberi hukum. Al-mithalul awwal, hakamal hakimu bainal mutakhasimaini. Hakamal hakimu bainal mutakhasimaini. Pak Hakim telah menjadi hakim antara dua laki-laki yang sedang konflik. Ya, hakim muzakkar ya teman-teman, makanya pakai hakama. Al-mutakhasimaini, al-mutakhasim artinya orang yang konflik, yang berseteru. Mutakhasimain, orang dua laki-laki yang sedang konflik, sedang berseteru, sedang berselisih. Al-mithalus tsani, ini perkataan kita kepada seorang hakim misalnya. Kita memerintah hakim itu untuk berlaku adil. Maka kita katakan, uhkum bil adli ya hakimu. Uhkum bil adli ya hakimu. Hakimilah dengan adil wahai Pak Hakim. Gitu ya teman-teman. Lihat, hakim itu dari bahasa Arab. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tasi'u wal khamsun. Al-fi'lu tasi'u wal khamsun. Halaba. Halaba untuk laki-laki. Halabat. Halabat untuk perempuan. Dia telah memerah. Yahlibu. Yahlibu untuk laki-laki. Tahlibu. Tahlibu untuk perempuan. Dia sedang atau akan memerah. Ihlib. Ihlib untuk laki-laki. Ihlibi. Ihlibi untuk perempuan. Perahlah. La tahlib. La tahlib untuk laki-laki. La tahlibi. La tahlib. Ulang, ulang, ulang. Ihlib. Ihlib untuk laki-laki. Ihlibi. Ihlibi untuk perempuan. Perahlah. La tahlib. La tahlib untuk laki-laki. La tahlibi. La tahlibi untuk perempuan. Janganlah kamu memerah. Jadi dibacanya memerah ya teman-teman. Perah susu. Bukan memerah. Bukan memerah. Makanya dari halaba yahlibu ada kata dalam bahasa Arab halibun. Halibun yang artinya susu. Nah, karena susu itu hasil dari perahan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita baca contohnya. Al-mithalul awwal yahlibul fallahu baqaratahu. Yahlibul fallahu baqaratahu. Pak petani sedang memerah sapi betinanya. Baqarah, sapi betina ya teman-teman, jelas. Ada surat Al-Baqarah. Al-mithalus tsani, ihlibisyata ya Zakaria. Ihlibisyata ya Zakaria. Perahlah kambing itu, wahai Zakaria. Al-fi'lus sittun wa huwal akhir. Fi'il yang ke-60 dan dia terakhir. Halafa. Halafa untuk laki-laki. Halafat. Halafat untuk perempuan. Dia telah bersumpah. Yahlifu. Yahlifu untuk laki-laki. Tahlifu. Tahlifu untuk perempuan. Dia sedang atau akan bersumpah. Ihlif.
Ihlif untuk laki-laki, ihlifi, ihlifi untuk perempuan. Bersumpahlah. La tahlif untuk laki-laki. La tahlifi, la tahlifi untuk perempuan. Janganlah kamu bersumpah. Halafa yahlifu bersumpah ya teman-teman. Makanya ada al-halifu billah. Ya bersumpah atas nama atau dengan nama Allah. Salah satu pembahasan dalam bab akidah misalnya. Oke, kita baca contoh-contohnya. Al-mithalul awwal. Nah, ini wajib teman-teman harus mengamalkan ini ya teman-teman. Man yahlifu billahi falyasduq. Man yahlifu billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah billahi dengan nama Allah, falyasduq, maka berkatalah dengan jujur. Nah, teman-teman di sini pakai man yahlifu menggunakan warna merah. Karena baik bersumpahnya laki-laki atau perempuan sama, harus jujur dalam sumpahnya. Ketika kita sudah sumpah, maka jangan sampai kita berbohong. Al-mithalus tsani, nah ini juga teman-teman ya, banyak teman-teman kita yang suka dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Maka ketika kita ada melihat saudari kita atau teman perempuan kita yang banyak-banyak sumpah, yang bermudah-mudahan dalam bersumpah, maka kita katakan, La tahlifi kathiran ya ukhti. La tahlifi kathiran ya ukhti. Janganlah kamu banyak bersumpah, wahai saudariku. Janganlah kamu banyak bersumpah, wahai saudariku. Ya, jadi teman-teman jangan banyak-banyak dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ketahuilah teman-teman, orang yang harus pakai sumpah dalam ucapannya berarti dia diragukan kejujurannya teman-teman. Ya, maka teman-teman jangan dikit-dikit wallahi, wallahi, wallahi. Nggak boleh ya. Jangan sedikit-dikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kecuali dalam perkara-perkara yang besar. Contoh misalnya teman-teman dituduh sebagai pencuri dan teman-teman bukan pencuri, maka sah-sah saja teman-teman untuk mengucapkan wallahi. Ini sedikit faedah ya teman-teman. Oke, alhamdulillah intahaina, kita telah usai. Jazakumullah khairan alal musyahadah. Semoga Allah balas antum dengan kebaikan karena sudah menonton. Jika teman-teman masih ada contoh-contoh lainnya atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis contoh-contohnya dan ditanyakan pertanyaan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.